Dan dia tahu, dia bisa kunci handphonenya, kita harus bisa buka. Bener, itu yang penting. Dia bisa hidden Story, ini aplikasi, history. kita bisa buka. Apa tantangan Oke. terbesar mendidik Gen Alpha yang suka asbun itu? Asbun sekali ya. Jadi ini tahun ini adalah milenial versus Gen Alpha. Kita milenial versusnya Gen Alpha. Kadang kita mikirnya masih kecil nggak apa-apa, aman, ditinggal, toh belum bisa ngapa-ngapain. Tapi kan padahal sebenarnya itu adalah golden age kan? Iya, betul sekali. Gitu. Oke, kita hari ini mau ngapain, Bor? Kira-kira kamu kenalin dulu, Bor, kamu share. Oke, selamat apa nih, sore menjelang petang. Oke, selamat sore. Saya apa nih panggilnya namanya? Miss Winda. Miss Winda ya. Miss Winda sebagai teman Ayu. Oh, kita berteman. Teman. Jadi sekarang di sini kita mau ngobrol masalah parenting, masalah pendidikan. Enggak kan, itu udah biasa kamu sehari-hari. Iya kan? Kamu juga kan sebagai ibu. Oh, sama ya, sih aku sebenarnya. parentingnya, kamu pendidikannya. Oke. Sebelumnya kenalin ini latar belakang kan. Oke, saya Herwinda. Kalau di SMA dulu ya. Oh iya. Kalau di pendidikan sih Miss Winda. Miss Winda. Bisa dipanggil Miss Winda. Mengajar di salah satu TK di Kota Batu. Bisa disebutin atau enggak? Nggak usah ya. Yang itulah Ya. Yang nanti kalian tahu. Kira-kira pendidikan saya, di dunia pendidikan sudah sekitar 8 tahun nih. 8 tahun mengajar atau 8 tahun bergelut dengan dunia pendidikan. Betul sekali. Sebelumnya sih nggak di pendidikan, cuma sekarang lagi menekuni dunia pendidikan. Oke. Sebelumnya ada di bisa disebut apa namanya? Di Telkom apa ya namanya? Oh, oke. Di BUMN. Salah satu BUMN kan itu. Anak perusahaan. BUMN. Oke. Tapi kalau untuk latar belakang pendidikan adalah pendidikan. Gimana itu? Iya. Jadi latar pendidikannya dulu kan di SMA, terus langsung lanjut ke pendidikan yang namanya pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Malang. Oke. Jadi pendidikan luar sekolah ini maksudnya gimana? Pendidikan luar sekolah jadi pendidikan non formal sama non formal education. Jadi aku ambilnya di konsentrasi PAUD, pendidikan anak usia dini. PAUD. Jadi ada 3 masuknya di itu. Non formal sebenarnya. Non formal education tuh ada 3. Ada PAUD, ada apa namanya? Ada pelatihan. Dan satunya lagi apa ya? Aku lupa. Pokoknya konsentrasiku yang di PAUD ini. Terus akhirnya setelah itu aku nggak langsung ke PAUD sih. Aku ke Telkom ini tadi. Sebelum jadi guru. Sebelum jadi Miss Winda. Sebelum jadi Miss Winda, saya jadi Bu Winda. Bu Winda, oke. Jadi di sana 3 tahun, sekitar 3 tahun di Malang. Lama ya? 3 tahun. Kita sudah umur berapa sih? Jadi karirnya sudah panjang, Bor. Hari ini 24. Oh, 24 ya? Hari ini aku 24. Baru 2 tahun lulus kuliah. Ya. Tapi kok kuliahku sudah 3 tahun? Kuliahmu udah 3 tahun tambah 4 tahun? Jadi 4 tahun kuliah, terus 3 tahun di tadi, terus habis itu udah sebut dari tadi, nggak apa-apa. Terus berhenti, berhenti 1 tahun di rumah, Bor, karena itu udah nikah. Kita panggilnya Bor karena karena kita bertahun-tahun. Bor itu adalah panggilan sayang ya. Antara bro karena kita perempuan jadinya Bor. Jadi bukan slebor. Terus habis itu sempat berhenti 1 tahun karena punya bayi kecil. Galau antara mau kerja terus atau mau jadi ibu rumah tangga. Itu kayaknya yang masalahnya semua wanita ya kan. Semua wanita tuh pasti kalau udah nikah punya anak, aku jadi ibu rumah tangga apa aku lanjutin karir. Itu aku udah merasa di titik terendah sih. Kayak
aku mau meninggalkan anakku yang ini atau mau melanjutkan karir. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja karena kalau dihitung-hitung perjalanan dari Batu ke Malang tuh sekitar pulang perginya itu 1 jam 2 jam lah ya. Bekerjanya 8 jam jadi 10 jam aku 10 bekerja jam di luar rumah. Ketemu dia cuma hanya tidur. Jadi aku memutuskan untuk berhenti mungkin karena anak pertama ini jadi mama bear. Jangan sampai ada yang pegang anak aku. Bener. Cukup aku aja, ini anak aku aja yang punya, jangan kamu pegang-pegang gitu kan, karena anak pertama. Oke. Emang anaknya berapa? Anaknya banyak sekarang. Sekarang anaknya banyak. Setiap tahun ganti, Miss. Oh iya, Miss Winda anaknya banyak. Tapi kalau anak kandung alhamdulillah sudah 2. Oh, alhamdulillah sudah 2. Rencananya nanti mau 5. Iya kan? Belum ada rencana itu, Bu. Masih 2 aja sudah ini ya. Kemudian membagi itu tadi. Akhirnya memilih untuk menjadi mama bear 1 tahun. Oke, terus akhirnya di PAUD sesuai dengan jurusan kuliah. Akhirnya sih bekerja sesuai dengan jurusan kuliah. Setelah beberapa tahun akhirnya dibutuhkan kuliah lagi yang lebih konsentrasi lagi di PAUD. Jadi saya kuliah lagi S1 juga sama S1-nya PAUD gitu. Oke, jadi kuliah selama 8 tahun. Ini tinggal menambah 3 semester aja. Oh, jadi sekarang masih kuliah? Sudah selesai kan yang PAUD. Oh, iya. Jadi kuliah 4 tahun yang PLS tadi, terus 3 semester nambah 3 semester untuk yang PAUD tadi. Ada lagi yang sertifikasi ini ya kan. Itu sudah selesai semua. Biar lebih mantap jadi Miss Windanya. Miss Windanya jadi biar semakin miss. Oke. Jadi kayak gitu. Basic pendidikan sama basic basic pendidikannya Miss Winda kenapa bisa ada di sini? Karena kita di sini butuh gimana caranya menjadi ibu yang work life balance. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya, yang jadi problem sebenarnya dari ibu-ibu yang sudah menikah dan punya anak adalah gimana caranya membagi waktu. Okay. Kalau dari Miss Winda, kalau kamu tadi kan gini kan, Bor, aku jadi guru PAUD, aku bisa bawa anakku ke sekolah, jadi tetap bisa nemenin anak sambil bekerja. Tapi kan nggak semua orang punya pilihan yang seperti itu. Betul sekali. Kalau aku kan tadi pilihnya bekerja karena bisa bawa anak, kan kamu juga bekerjanya di rumah yang bisa masih bersama bisa mantau anak. Nah itu kan kalau ibu-ibu bekerja di sana yang seperti full time-nya ada di kantor, jadi tidak bisa bertemu anak. Nah waktu bersama anak pasti harus diluangkan dong. Jadi misalnya di weekend itu jadi tetap harus ada family time, quality time dan family time itu adalah wajib. Apalagi tuntutan sekarang ini yang pasti nemenin anak itu kita nggak bisa sekedar nemenin aja, tapi juga gimana caranya kita meskipun waktu sependek mungkin atau seminimal mungkin tuh kita tetap bisa kayak ngedidik anak kita, ngasih prinsip ke anak kita kayak gimana. Betul. Kayak gitu kan. Jadi gini, untuk memilih pilihan untuk menjadi working mom itu tidak mudah memang. Kamu harus memilih antara bekerja dan juga anak. Gimana anak. Tapi kalau kamu sudah memilih menjadi working mom, kamu harus tahu konsekuensinya. Kayak misalkan kamu pulang kerja capek, tapi kamu punya anak kan. Jadi tetap harus berusaha gimana waktunya. Paling nggak say hi lah, atau hari ini gimana, harus tetap sharing. Kayak misalnya karena anakku yang besar sudah tidak bisa ikut aku bekerja, karena dia kan sekolah juga sekolahnya sudah beda, sudah lebih besar. Pulang sekolah tetap bertemu denganku, terus kusempatkanlah dia bercerita hari ini gimana. Jadi apapun yang ceritakan anak tuh harus kita respon. Terus kayak walaupun dia bersama neneknya, jadi pulang sekolah langsung dengan nenek dan utinya itu, dengan uti, tapi apapun itu kita harus bertanya gimana hari ini. Dia setiap hari bercerita aku hari ini bercerita gini gitu. Terus memberi dukungan kayak pembelajaran, ada PR, kita harus kita karena kan konsekuensinya itu, walaupun kita capek tetap kita ada tanggung jawab mendidik anak. Jadi memastikan mereka juga diulangi dari awal tujuan kita bekerja adalah
untuk misalkan untuk finansial, tapi tetap ada tanggung jawab untuk anaknya. Oke. Jadi balik lagi ke ini, Ke diri sendiri sih. ke diri sendiri dan apa namanya, komitmen. Betul sekali. Komitmen kita. Jadi, karena kita milih jadi ibu, kita milih jadi ibu pekerja, tetap kodrat ya. Kodratnya wanita tetap jadi ibu. Kembali ke anak. Jangan sampai kita working mom, kemudian nanti anaknya jadi terbengkalai. Makanya saya kerja dari rumah. Enak sekali, inilah Itu bedanya. rumahnya Bu Ayu. Bekerja dengan diribetin anak. nggak apa-apa, yang penting ada bekerjanya dan juga tidak lupa Ada dengan ibunya. anaknya. Nah, saya itu juga, yang mau dibahas kenapa nih. sih kok saya milih setelah di Telkom terus saya kok milih di PAUD? Pasti jam kerja. 1 jam kerja. Yang kedua, saya kerja bawa anak, Bu. Oh. Jadi anaknya sekalian sekolah. Oh iya benar. Sekalian Itu sekolah. pilihan Jadi kan bagus. saya bawa Itu anak. anaknya. Halo. Jadi sekalian bawa anak, bisa bawa anak. Itu yang kedua. Itu nilai plusnya ketika kita kerja di bidang pendidikan. Tetap kerja, tetap bisa jadi mama bear. Jadi tetap anaknya tetap dalam pengawasan, ibunya tetap bisa menghasilkan. Karena sebenarnya tujuannya perempuan kerja tuh yang pasti pertama memang finansial, kedua lebih ke achievement nggak sih? Kayak betul. aku merasa masih memiliki makna di hidup ini selain menjadi ibu. Tapi untuk menurut aku ya, kalau kuliah itu bukan untuk mengejar agar bisa kerja, ngerti nggak? Maksudnya kayak misalkan aku kuliah ekonomi, aku harus kerja di perekonomian tuh enggak. Sebenarnya kalau menurutku kuliah ini adalah membentuk mindset, betul gak sih? Iya. Karena kalaupun ibu-ibu sarjana di sana untuk tidak memilih untuk bekerja itu tidak apa-apa, karena Anda nanti akan memiliki mindset yang jauh berbeda, gitu. Jadi jauh tidak lebih perlu berkecil hati, walaupun saya sudah sarjana saya tapi tidak bekerja, jangan berkecil hati, karena Anda akan memiliki mindset nanti yang untuk anak-anak Anda dan kehidupan Anda selanjutnya. Nah, kamu di dunia pendidikan zamannya kita sama zaman sekarang kan pasti beda kan, dan harusnya lebih paham gimana cara mendidik. Kalau sekarang kan bilangnya Gen Alpha kan beda banget loh. Nah kayak gitu tuh, apa tantangan terbesar mendidik Gen Alpha yang suka asbun itu? Asbun sekali ya. Jadi tahun ini adalah milenial versus Gen Alpha. Kita milenial versusnya Gen Alpha. Jadi bukan Gen Z. Gen Z kan masih maksudnya bukan ke anak. Kalau ini kita berseterunya sama Gen Alpha. Betul sekali. Contoh aja kayak kemarin, mungkin kalau dia tuh tahan banting ya, kayak terserah dia sendiri. Jadi anak pertama sama-sama Gen Alpha ya, cuman tahunnya beda. Itu aja udah beda cara. Dia ini yang Gen Alpha menurut saya kayak dia tuh asbunnya nomor 1 asbun. Kalau tidak dikasih rem bahaya banget. Kayak dia di mana-mana. Kayak dia ngomong, dia selalu mengucapkan apa yang dia lihat, mengutarakan apa yang dia lihat tanpa langsung tanpa filter dan spontan. Kayak gitu. Itu kita harus ngeremnya ya gak bisa kan langsung di tempat. Kenapa misalkan dia maaf misalkan ada orang maaf ya kalau body shaming, maaf sedikit body shaming, kan kita nggak bisa ngeremnya. Mama itu gendut sekali, kita kan nggak bisa langsung nggak boleh kan, tidak mungkin kan kita seperti itu langsung di depan anaknya. Bisanya cuman iya deh gitu lah, terus di rumah baru dibilangin gitu. Jadi kayak sebenarnya berarti kalau ketemu lagi, karena setiap orang tuh berbeda, kayak ada yang kecil, ada yang besar. Coba deh di kelasnya, misalnya di kelasnya kamu, pasti ada yang gendut, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang laki-laki perempuan. Jadi kita paling nggak kita harus jelasin setiap ini berbeda gitu. Terus kalau di depan umum, tidak semua yang dilihat itu bisa diucapkan. Ada yang namanya sopan santun, kayak
kita nyebut orang itu seperti ini tuh kurang sopan gitu. Jadi kalau kita menyebutnya boleh, boleh itu karena itu pertanyaan boleh, adik langsung tanya ke mama aja, langsung dulu mama kenapa itu, tapi dengan nada yang agak rendah, tidak langsung itu kok gini gitu. Jadi agak direndahin sedikit. Jadi di rumah nanti dijelasin panjang lebar karena itulah yang dibutuhkan Gen Alpha. Penjelasan karena mereka nggak bisa sedetil-detil. Nggak bisa kita cuman nggak boleh. Kenapa? Ya nggak boleh soalnya itu nggak benar kayak kita nggak bisa. Kenapa nggak benar? Karena pertanyaannya panjang. Alasan kedua karena kalau anak sekarang kan aksesnya ke internet, aksesnya ke media sosial itu kan lebih gampang ketimbang kita dulu. Jadi kayak contoh-contoh yang mereka lihat di media sosial yang nggak semuanya itu sebenarnya benar, itu nggak ada filternya. Itu kayak kenapa nggak boleh? Kan aku sering lihat di YouTube ngomong kayak gitu, aku sering lihat kayak gitu kan. Nah, kendalanya kita sebenarnya di situ sih, karena gadget. Kita nggak bisa nerapin kayak anak 100% no gadget. Masih belum bisa, meskipun sebenarnya dalam hati nggak boleh. Maksudnya aku pengen anakku nggak pegang gadget sama sekali, tapi karena ya kita juga bekerja juga, kadang mereka sama orang lain juga, atau ketika keluar atau kemana mereka lihat orang-orang lainnya pegang kayak gitu, mau nggak mau udahlah kita kasih kesempatan kayak gitu kan. Cuman gimana caranya ngeremnya, tetap balik lagi ke gimana kita di rumah ngajarin mereka. Gitu. Jadi kalau masalah gadget ini nggak bisa dipungkirin ya, Bor. Kayak nggak bisa lah kita kayak ngerem. Nggak boleh main HP. Apalagi kita bekerja, dia mungkin sama Uti ya, sama nenek kan yang lebih sayangnya lebih daripada kita kan, sayangnya kita kan. Kalau kita masih tega lihat anak nangis, kalau eyangnya nggak mungkin. Sayangnya eyang ke anak dan juga sayang ke cucu lebih besar ke cucu. Jadi gini, caranya adalah kalau kita punya peraturan. Jadi di rumah ini mama, papa, kalian kita punya peraturan. Boleh pegang handphone. Kalau aku ya tidak mungkin sama sekali tidak pegang handphone karena di perkembangan zaman kita memang butuh handphone. Di sekolah aja kalau ujian, kalau di SD tingkatan SD udah mulai pakai gadget. Pakai gadget. Nggak mungkin jadi dia sama sekali nggak pegang. Terus kalau perkembangan zaman, misalkan teman-temannya bisa nyanyi terus dia nggak bisa kan, dia kan jadi kayak gaptek gitu kan. Karena kadang itu juga asbun lagu-lagu zaman sekarang itu nggak kayak kita dulu isinya. Sekarang kontennya macem-macem dan kadang yang lagi hype yang liriknya diganti-ganti. Aduh. Nah kayak gitu kan. Cara nge-maintainnya biar mereka kadang tahu dari mana kita udah stop, nggak boleh lihat TikTok, nggak boleh lihat ini, misal ternyata tahu dari teman. Betul. Ya kan? Tahu dari teman dan itu lebih gampang masuknya. Kayak gitu. Kendalanya sebagai orang tua yang mungkin mereka lebih banyak waktunya sama teman ketimbang sama kita. Iya. Sama Uti daripada sama kita. Jadi gini, kalau aku sih ya, misalkan dari awal anakku yang besar ini dari awal tuh sudah diajarin hal-hal yang baik-baik, kayak ngomong yang baik-baik, tidak boleh ngomong yang jelek-jelek. Jadi dia sudah bisa bedain mana ngomong yang jelek, mana boleh, ngomong yang mana baik. Itu yang besar ya, yang kecil ini. Berarti kan tingkatan usia mempengaruhi juga. Kelahiran ke 2017 ke 2021 udah beda. Anaknya udah beda. Nah, yang besar ini anakku sudah ngerti mana yang bisa diterapkan, mana yang sudah nggak boleh. Kayak temanku gini, Mang. Dia selalu cerita, temanku gini loh, Ma. Dia suka ini jelek-jelek ini. Pokoknya jangan ditiru. Iya, aku udah ngerti. Nah, masalah gadgetnya, kalau weekdays, Senin sampai Jumat di jam sekolah, kecuali ujian, tidak ada handphone. Memang tidak ada handphone. Boleh sejam, boleh mungkin maksimal 1 jam. Itu pun cuma lihat grup sekolah. Kalau misalkan ada PR, ada tugas, juga ada itu kan karena penting. Jadi memang handphone anak ini wifi only. Oke, sengaja dibuat gitu. Satu wifi only. Terus tidak ada kartu, jadi nomornya pun nomor papanya. Jadi bisa dipantau. Oh, jadi
WA-nya nyambung, ada di akun papanya, ada di HP papanya, sama ada di dia kan, bisa gitu juga bisa, kan. Jadi satu itu wifi only, terus hanya di weekend saja, weekdays bisa cuman ngecek grup aja. Itu karena dia info sudah sekolah. besar, info sekolah. Jadi penting cuma 1 jam, mungkin dia chat sama temennya, itu kan masih penting, masih chat sama temennya, video call sama temennya, itu kasih waktu cuma 1 jam, mungkin dalam rentan waktu mungkin jam 3 sore mungkin sampai jam 6, itu rentan waktunya kamu boleh video call, boleh boleh komunikasi pakai gadget, teman-teman. Lihat cek grupmu atau apa, karena dia tidak komunikasi sama sekali sama temennya kan, ya tidak mungkin. Tapi kalau Sabtu Minggu bebasnya dalam arti mulai jam 12 siang, dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Itu pun durasinya lebih panjang. Itu pun ini Google-nya yang ada ini orang tua. Oke, yang bisa dipantau itu kan. Sekarang kan banyak, meskipun YouTube, email, terus Google itu jadi disambungin. Betul sekali. Terus YouTube, karena anak-anak kan lihatnya YouTube. Itu yang agak susah karena kadang munculnya nggak sesuai apa yang dicari. Kayak gini, misal udah cari, kita scroll, tiba-tiba muncul apa? Iya. Itu kan karena kalau sekali lihat kan besoknya muncul lagi. Jadi YouTube itu tidak ada YouTube yang biasa, tidak adanya YouTube Kids. Itu pun ada beberapa yang aku blok. Jadi karena ada beberapa ternyata YouTube Kids pun tidak aman. Nggak seaman itu. Oke kan? Tidak seaman itu YouTube Kids. YouTube Kids tidak seaman itu, Bor. Jadi jangan anakku sudah YouTube Kids, tidak bisa. Itu masih ada yang tidak aman, kayak hantu, kayak sama sekarang ini yang bahaya. Tidak juga banyak. Si pelangi-pelangi itu udah masuk di kartun-kartunnya di YouTube Kids. Jadi kayak ada yang biasa kalau ibu-ibu playlistnya langsung ganti Pinkfong, Cocomelon, nanti gitu kan. Ternyata di dalamnya ada dia punyanya bapak sama bapak, bukan bapak sama ibu. Kayak gitu kan? Tahu loh. Ada. Makanya kayak gitu. Udah separah ini gitu. Jadi kayak dia ngenalin. Jadi dia punyanya itu ayah sama ayah gitu. Jadi tidak sebebas itu anak-anak bisa main handphone. Tetap harus dipantau dan tetap balik lagi ke prinsip yang ditanamin di rumah. Maksudnya kita ngebiasain di rumah ngenalin cowok cewek, atau kalimat yang boleh sama yang nggak boleh. Mana batasan yang bisa dilakukan sama temen, mana yang hanya boleh dilakukan di rumah, gitu juga kan. Terus kalau aku sih lebih suka anak itu main games. Games kayak contohnya aja ya, Block Blast itu kan kayak nyusun-nyusun. Jadi game yang bukan online. Betul sekali. Karena kalau game online juga berbahaya. Gamenya anak-anakku cuma game offline, khusus game offline. Terus kalau teman-temannya punya Roblox mungkin cerita ya, karena kasihan kalau teman-temannya cerita Roblox dia nggak pernah main kan. Apa Roblox? Ada Roblox tapi di handphone aku. Jadi kalau mau main berarti harus pinjam. Tapi kan karena ini handphone mama aja, jadi nggak bisa lama-lama kan. Terus nggak ada chat dengan lain. Yang ditakutin kalau online adalah itu sih masalah gadget. Itu bener. Gadget tuh susah sih, nggak ada gampangnya, susah. Sebab ada aja ini salahnya untuk apa hal negatif yang masuk. Terus sekarang mau ngebiarin anak-anak keluar main sama temennya juga tetap harus dalam pantauan. Kalau zaman kita dulu main biasa kan nangkali, sawah, gitu. Kan? Nangkali, sawah. Nah sekarang kita biarin mereka main, ternyata tahu-taunya di temennya main gadget lagi, yang nggak bisa dipantau, atau lingkungannya kita nggak ngerti. Gitu. Jadi aku ternyata jelek-jelek kata-katanya. Tim yang memilih, tim yang memilih, mending teman-teman anakku main di rumah. Iya gitu ya, kita bisa pantau. Boleh nggak sih sebagai warga Indonesia kita sedih gitu di Hari Anak Nasional? Kali ini lagi sedih-sedihnya sih Indonesia. Karena kayak mikir ya, dunia pendidikan di Indonesia kayak dipersekiankan prioritasnya, ya kan? Jadi kayak harusnya ada apa gitu yang bikin, oh iya kita sebagai ibu merasa safe, merasa aman, merasa bangga ketika anak-anaknya tumbuh di sini, bisa sekolah yang benar, bisa
mengenyam pendidikan yang aman, karena banyak juga kasus-kasus entah itu di sekolah, entah itu oleh temennya, oleh gurunya, atau oleh beberapa pihak yang secara langsung di pendidikan atau di luar pendidikan itu kayak membuat anak merasa nggak aman. Ya, gitu. Itu kan berita-berita yang lagi hype ini membuat kita kayak mau mikir lagi, apalagi kalau pendidikannya sudah terkenal dengan kayak kekerasan apa, itu kan kita jadi mau kesini milih, mau milih kesini jadi mikir lagi. Walaupun aku jadi guru, aku ya pilih dong kayak yang gimana sih yang cocok. Betul sekali. Jadi kayak gitu, Bor. Jadi susah banget kalau mau pilih sekolah zaman sekarang. Kalau maaf, kalau dulu kan selalu kayak dulu gampang banget sekolah favorit gitu kan. Ya wis itu gitu kan. Kalau sekarang sejak beberapa tahun ke belakang lah itu udah jarang banget sekolah favorit, dan akhirnya yang ramai adalah sekolah bukan sekolah negeri, sekolah swasta. Betul. Nah, sekolah swasta ini seringkali ada ego orang tua dan kebutuhan anak. Kita menyesuaikan itu kan, menyesuaikan itu dengan aku pengen lingkungan yang bagus buat anakku. Awalnya tujuannya gitu, lama kelamaan ya sekolah bukan cuma anaknya, orang tuanya ikut bener sih. Orang tua sekarang tuh harus sekolah juga, maksudnya gini, kalau di sekolah anakku ada parenting namanya, jadi biasanya tiap bulan atau tiap beberapa bulan tuh ada di sekolah, tujuannya gitu bahas perkembangan anak sekarang, karena pasti beda kan. Perkembangan tiap zaman tuh pasti beda, apa yang harus dilakukan, terus anak-anak ini permasalahannya apa, tantangannya apa, kayak gitu. Nah, aku sebagai orang tua ya udah mau gak mau kita emang harus kayak gitu. Jadi nggak kayak dulu yang ya udah kamu sekolah, anaknya pulang udah tahu PR-nya apa, tugasnya apa. Apalagi zaman dulu nggak ada HP, ya kan. Mau gak mau kita sebagai siswa yang harus hafal. Sekarang enggak, sekarang orang tuanya yang harus aktif. Jadi gini, kalau menurutku sih maaf ya, menurutku sih ini karena di zaman sekarang wali murid itu lebih sudah pintar-pintar, Bu. Sudah selektif bisa milih, pintar dan kritis. Kritis sekali. Saya tuh aku sendiri sebagai guru merasakan banget lah. Kalau zaman dulu kita udah pasrah lah sama guru ya. Kita serahin anak ke guru udah. Maksudnya kita diserahin sama ibu kita ke guru. Udah gitu ya, udah pulang ya sudah gitu. Kalau sekarang wali muridnya harus ikut dalam proses pembelajaran. Kenapa sih? Karena biar mereka tahu apa yang diajarkan di sekolah ini bisa diterapkan lagi di rumah. Karena jadi biar beruntun. Apa yang diajarkan di sekolah, misalkan sekarang kan ada 7 kebiasaan itu ya, kayak bangun pagi. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sudah pinter nih. Ini salah satunya. 1 tahun tahu. Ini adalah salah satu ibu hebat. Jadi sudah tahu 7 kebiasaan anak Indonesia. 7 kebiasaan ya. Nah, ini kan harus terapin. Jadi orang tua wali murid, karena kan nomor satu aja sudah bangun pagi. Tidak mungkin kan anak bangun pagi dari sekolah, sudah pasti dari rumah. Orang tua. Ini pemerintah sudah hebat sekali. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dimulai dari rumah, terus ke sekolah, kembali lagi nanti ke rumah. Jadi apa sih gunanya wali murid atau orang tua juga ikut serta, harus tahu apa yang dilaksanakan di sekolah, apa kegiatan sekolah, dan itu pasti akan disampaikan oleh gurunya. Biar bisa diterapin di sekolah. Percuma dong kalau di sekolah nanti kita anaknya diterapin seperti ini, tapi di rumah ternyata dia digambleh istilahnya ya, diabaikan. Biarinlah, harus dihindari gitu. Jadi kita harus tetap apa sih yang dia dapat di sekolah, terus kita harus review lagi, follow up atau di review lagi di rumah. Kita harus follow up. Itulah harapannya agar berkesinambungan. Jadi sebenarnya jadi ibu tuh ada galau-galaunya. Kalian mau kerja atau kalian mau jadi ibu rumah tangga? Jadi ibu rumah tangga bosannya ada banget, capeknya ada banget. Jadi ibu pekerja juga capek.
Kalau bosen mungkin enggak, tapi lebih ke overwhelming, ya kan? Iya, contohnya kayak gini ya ibu-ibu. Hah? Hah? Ada di sini loh. Iya, ini loh. Tapi cuma satu. Kaki lihat ada timbal gede putih. Nah, itu di dalamnya ada kue. Oke, Ibu. Atau di atasnya ada slice cake. Iya. Ibu. Oke, Ibu. Aku kita tanyain mau apa? Udahlah, itu contohnya, contoh keasbunan gen alfa adalah seperti ini. Tiba-tiba sulap ya. Muncullah Itu. gen Jadi alpha. saran dari kamu untuk ibu atau calon ibu yang bekerja maupun tidak bekerja di rumah, tapi yang sudah berjuang keras untuk menjadi seorang ibu. Itu tadi ya, jadi jangan sampai kalah sama anak. Jangan sampai kalah sama anak. Jangan sampai anak yang lebih canggih dari kita. Apalagi di era sekarang. Dan dia tahu, dia bisa kunci handphonenya, kita harus bisa buka. Bener, itu yang penting. Dia bisa hidden Story, ini history. aplikasi, kita bisa buka. Apapun yang dia rahasiakan, mungkin kalau sudah dewasa ya nanti kita bisa beri ruang. Tapi kalau masih usia SD, Iya. kita harus tahu semuanya. Kita wajib tahu. Semuanya. Kita sih. wajib tahu apa yang ada di. Kalau anakku ini lebih ke jurnal, bukan, dia nggak ada gadget kan, jadi dia nulis apapun yang dirilisnya ditulis. Kalau yang pertama lebih suka menyembunyikan sesuatu. Nah, mungkin Menyembunyikan sesuatu dalam artian apa aja, kayak dia punya bedak kan disembunyiin, dia punya perasaan lagi apa disembunyiin. Nah, kayak gitu kan harus pinter-pinter orang tua buat mengenali. Betul. Gimana Jadi kita kayak yang tahu. mengambil hatinya. Kapan sih dia lagi sedih? Oh, ini pas lagi dia sedih. Mungkin nggak langsung ditanyain, mungkin lagi dideketin, diajak main kayak. Jadi mungkin karena memang anak berbeda-beda. Ada yang suka bercerita, ada yang Suka memendam. Tapi tidak bisa kita paksa kayak kamu harus cerita kan. Malah dia akan takut ya. Nanti dia malah tidak bisa mengekspresikan, oh ini aku lagi sedih, aku lagi pengen sendiri. Jadi dia tidak punya ruang. Tertekan. Oke. Jadi tetap memberi ruang juga, meski dalam pantauan. Kamu sing di dunia pendidikan pasti kan ngerasana ya, bro, kayak kebijakan-kebijakan sing mungkin tujuannya bagus tapi ternyata implementasinya itu kacau. Aku bilangnya kayak, ya maaf ya, kacau emang. Ya aku rasanya kacau. Kayak gitu. Kayak kenapa sih di setiap, maaf ya kalau menterinya berganti, kebijakannya ganti. Karena anak ini nggak setahun 2 tahun loh sekolah. Kayak mereka ini TK aja berapa tahun, SD 6 tahun, tambah 3 tahun. Kenapa aku di SD begini, SMP-nya berubah lagi? Berubah. SMA-nya berubah lagi. Kayak dulu kan kita ujian nasional, ya udah ujian nasional aja. Sekarang tuh ada inilah itulah, maksudnya ya memang kita harus mengikuti zaman. Tapi kan kasihan anak-anak juga. Akhirnya kayak milih sekolah tuh selain lingkungan tadi ya, ada juga gini, nanti sekarang anakku SD kelas 3, aku tuh masih mikir loh, dia mau SMP di mana, kayak gitu kan. Tapi gurunya saya bilang, loh tapi belum tentu loh nanti kurikulumnya sama gitu kan, karena kita nggak tahu akan ada kebijakan apa lagi. Sebagai ibu-ibu kan kayak pemaneh gitu kan. Kayak sekarang zonasi aja itu kayak itu ngerusak ekosistem gak sih? Aku mikirnya gitu. Gini, kayak kita dulu udah tahu ya, oh di daerah ini anakku lomba buat masuk sekolah ini, daerah ini lomba buat masuk ini. Ketika zonasi, anak dipaksa untuk di lingkungan sing itu top. Yang sebenarnya ada peribahasa, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina lagi. Ya apa katinang Cina, katinang kelurahan sebelah aja gak iso gitu toh. Iya kan? Betul sih. Kayak ini kakakku sendiri kan misalnya di luar kota, tapi KTP-nya masih di sini di Batu. Jadi anaknya tuh susah loh cari sekolah. Iya kan. Mau pakai apa? Karena dia nggak mungkin jadi zonasi itu udah luar kota. Ya. KTP-nya aja udah Batu. Kakaknya Batu. Sedangkan terus mau ngerubah kakak KTP juga birokrasinya juga nggak segampang itu. Kadang cuma masalah kayak gitu-gitu sih yang kayak apa namanya, menghambat, sedikit menghambat. Tenaga pendidikannya juga pasti adaptasinya susah kan.
kayak kurikulum ini ganti, kurikulum ini ganti. Kamu kan bikin kan? Kan? Sekali, betul Nah, sekali. kayak gitu. Itu sing ibuku selalu ngomong, alhamdulillah ibu gak jadi guru. Iya, kayaknya mikir kayak enak zaman dulu tuh kayak ini sekarang memang, tapi itu adalah salah satu untuk agar guru ini tidak tertinggal zaman. Memang betul. Jadi kita dikasih aplikasi, harus bisa ini, harus bisa itu. Perkembangan zaman kayak kita kayak rapot itu kita harus bikin di YouTube, bikin di Canva. Itu semuanya adalah perkembangan zaman. Saya masih ada masuk sih, masih ada ini, jadi kita nggak ketinggalan zaman kayak dalam zaman dulu kan nggak gaptek. Jadi zaman dulu kan kalau nulis, sekarang kan kita sudah nih rapotnya sudah online, udah keren. Kalau masalah kayak gitu masih bisa diterima lah ya. Kalau ada sih, ada positifnya, banyak sih positifnya. Cuma ada beberapa yang bisa bikin mengganggu pembelajaran. Betul. Wah, itulah. Jadi pengen anakku sekolahnya di mana? Luar negeri aja lah. Itu nggak ada zonasi kok kalau di luar negeri. Kayaknya. Makanya ini kita jadi ibu pekerja cari cuan dulu. Tujuannya biar anaknya bisa sekolah. Jadi kita menyayangi, menghidupi anak yang kita tidak bisa hidup tanpa dia, yang nanti dia meninggalkan kita. Kita, nih, tugasnya orang tua itu sebenarnya susah karena kita berusaha mendidik anak kita biar bisa hidup tanpa kita. Oh iya, betul. Kayak kita kan. Jadi kita berusaha mendidik mereka biar mereka bisa hidup tanpa kita, bukan biar mereka bisa sama kita terus. Itu sih suksesnya orang tua bagi Nah, itu aku. loh salah satu cara kita, kayak mindset kita, kapan lagi kita sama anak-anak, karena nanti kalau gede dia udah nggak mau. Nah, itu benar. Jadi umur yang tadi katanya golden age, kita harus raih itu. Kita tidak boleh kehilangan mereka di usia momen-momen itu ya, bener-bener. Di sini SMP paling kalau sudah di kan keluar? Enggak, aku keluar sama temanku. Nah, gitu. Kalau udah di atas usia itu sih dia, kalau pasti di usia 0 sampai 6 kita sudah kayak dipagerin ya. Kayak dipagerin, kayak harus hal-hal baik yang masuk, hal baik Insya Allah terus. nanti kedepannya nanti kalau dia usia 7 sudah ada yang ngerem sendiri. Betul. Tuh udah ada ini pagernya sendiri. Itu loh Ibu. Jadi 0 sampai 6 memang harus ditemenin jalan bareng-bareng. Jangan ditinggal gitu. Orang tua, sebagai ibu, kita pasti punya kesempatan untuk kembali bersinar. Gitu ya. Begitu. Bersinar. Jadi selama itu kita redup? Enggak dong. Cuman ketutup karena kan dalam rumah. Kita buka pintu langsung bersinar. Sudah guys. Terima kasih ya Miss Winda atas berbincang-bincangnya di sore menuju senja yang sudah mulai gelap ini di Kota Batu yang dingin ini. Iya, dingin. Udah kerasa dinginnya, lagi dingin. Lagi dingin. Ya sama-sama Bu Ayu, semoga nih kue-kuenya enak-enak ini bisa semakin enak, semakin besar. Anak-anaknya Apur semakin banyak. Amin. Itu bener. Jadi kita bisa menjadi orang tua yang lengkap. Oh iya, itu. Lengkap jiwa dan raga. Walaupun working mom, iya, kita bener. bisa jadi special mom buat mereka. Amin. Special mom dapat banget. Thank you. Terima kasih. Cium dulu dong. So akrab banget kita. Dadah.